Halo, selamat siang dari Jogja. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari kalian yang paling sering ditanyakan ke kita ya, baik lewat komen di video YouTube kita maupun dari sesi Q&A di akun Instagram kita di akhir pekan. Ya, jadi kita punya akun Instagram namanya Jawara PC ya. Kalau kalian belum follow, silahkan di follow. Dan biasanya di akhir pekan kita akan mengadakan sesi Q&A yang akan saya jawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, dari sekian banyak pertanyaan itu ada beberapa yang selalu sering berulang ya. Jadi saya amati ada beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, yang jadi masalah, pertanyaan yang paling sering ini justru adalah pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Ya, jadi di video kali ini kita akan ngomongin 3 pertanyaan dari kalian yang paling sering ditanyakan dan tidak pernah bisa saya jawab. Oke, pertanyaan pertama, motherboard saya perlu update BIOS atau enggak? Jadi pertanyaan ini sering banget muncul ya, khususnya apabila kita membahas tentang AMD AM4 ya, soket AM4 ya. Ya sebenarnya saya juga paham ya, banyak kebingungan di antara kalian karena motherboard dengan soket AM4 ini umurnya kepanjangan ya, hampir 5 tahun ya. Dan menemani prosesor AMD Ryzen itu dari seri awal ya, seri 1000 series sampai 5000 series. Jadi redaksi pertanyaannya itu kurang lebih kayak gini. Motherboard saya B450M, apa kalau saya pakai misalkan 5600G harus update BIOS atau enggak? Nah, sekilas emang nggak ada masalah ya dengan pertanyaan ini, tapi tidak pernah bisa saya jawab ya. Kalau informasinya hanya sebatas itu doang, ya kok bisa? Ya oke, kita akan coba jelaskan secara sangat sederhana ya, apa itu BIOS, dan apa hubungannya dengan prosesor ya. Ya, jadi secara umum BIOS sendiri adalah seperti sebuah sistem yang basic banget yang ada di setiap motherboard ya. Yang salah satu tugasnya adalah untuk mengenali hardware-hardware lain yang dipasangkan di motherboard tersebut. Seperti misalkan prosesor, VGA card, RAM, storage, nah dan lain-lain lah ya. Nah, di kasus di mana umur soket itu panjang ya, misalkan AM4 kan panjang ya, yang bisa kompatibel dengan beberapa seri prosesor ya. Masalah BIOS ini memang sering terjadi dan jadi pertanyaan ya, karena di dalam BIOS itu ada microcode ya, yang fungsinya untuk mengenali si prosesor. Jadi misalkan gini, motherboard dengan chipset B450 yang kalian beli dari awal mungkin tahun 2019 ya, di dalamnya juga ada BIOS versi keluaran tahun 2019. Nah, ketika akan dipasangkan dengan prosesor misalkan 5600G yang rilisnya itu tahun 2021, jelas si BIOS yang ada di motherboard ini nggak kena dengan prosesor ini. Soalnya ketika BIOS itu dibuat, memang prosesor ini belum dibuat, belum ada. Dan pasti microcode-nya juga nggak ada di dalam BIOS di versi yang ada di motherboard tersebut. Apa yang terjadi? Ya nggak akan bisa nyala. Yang jadi masalah, walaupun kita sekarang ini beli motherboard baru, misalkan beli baru nih ya, belum jaminan BIOS yang ada di motherboard yang kita beli itu sudah menggunakan versi yang terbaru. Jadi kalau pertanyaannya yang perlu diupdate BIOS apa enggak motherboard tipe tertentu, itu sangat tergantung dari versi BIOS yang ada di motherboard itu, bukan dari chipsetnya. Jadi gitu kira-kira. Terus gimana caranya tahu kalau kita beli motherboard BIOSnya sudah versi baru atau enggak? Ya paling gampang ya minta ke sellernya untuk diupdatekan versi BIOS terbaru. Soalnya kalau memang versi BIOSnya itu lama dan prosesor kita baru, nggak support, nggak kenal dengan prosesornya, itu kita nggak akan nyala kalau kita pasang prosesor tersebut. Solusinya cuma kita cari prosesor dengan generasi lebih lama supaya motherboard itu bisa hidup dulu, kita update BIOS yang terbaru, baru kita bisa pasang prosesor dengan generasi yang lebih baru. Ya, terus kalau kita sudah punya motherboardnya nih, kita mau upgrade prosesornya doang, kira-kira gimana? Ya, yang paling gampang adalah mengidentifikasikan dulu BIOS yang ada di motherboard kita itu versinya berapa, rilis tanggal berapa. Kalau misalkan lewat BIOS juga bisa, kita masuk BIOS, tekan del ketika awal booting, atau kalau misalkan under Windows, kita akan bisa install seperti CPU Z ya, CPU Z ya. Kita lihat di bagian motherboard, kita lihat versi BIOS-nya dan tanggal rilisnya. Jadi kita bisa bandingkan juga dengan prosesor yang akan kita gunakan, kira-kira tanggal rilisnya kapan. Harusnya bila berdekatan atau lebih awal BIOS-nya, lebih awal si prosesornya, itu akan support ya. Jadi misalkan pertanyaan tadi seperti tadi, motherboard saya perlu update BIOS atau enggak, saya jelas nggak bisa jawab karena saya nggak tahu versi BIOS yang ada di motherboard kalian.
Oke, pertanyaan kedua, lucu juga sih ini. Kira-kira listrik di rumah saya kuat atau enggak? Itu sering banget saya ditanyain kayak gitu. Ya, jadi redaksinya kira-kira kayak gini. Om, listrik rumah saya 900 VA. Kalau pakai PC dengan spek begini begitu, kira-kira jelek apa enggak ya? Nah, ini juga nggak bisa kita jawab ya. Karena ya selain PC, di peralatan elektronik apa aja yang ada di rumah kalian, kita kan nggak tahu juga. Apa ada AC, apa ada mesin cuci, apa ada pompa air. Semua kan pakai listrik juga. Pakai membebani beban daya listrik di rumah juga. Jadi harusnya pertanyaannya lebih spesifik ya. Misalkan sistem PC ini kira-kira makan berapa watt kalau dipakai di skenario tertentu. Ya memang ini juga perlu diperhatikan ya. Skenario pemakaian PC juga akan sangat menentukan konsumsi daya si PC itu. Browsing, lihat YouTube itu mungkin enteng-enteng aja, nggak akan boros. Kecil konsumsi dayanya. Tapi begitu PC kita dipakai untuk rendering atau untuk gaming AAA itu jauh akan lebih besar konsumsi dayanya. Nah dari situ mungkin baru kita bisa perkirakan ya, dengan juga memperkirakan konsumsi daya peralatan listrik yang ada di rumah yang lainnya ya. Dari situ baru bisa kita bandingkan kira-kira mampu nggak kapasitas listrik rumah kita untuk menjalankan PC ini untuk beberapa skenario yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu. PC ini bisa untuk editing video atau enggak? Ini hampir pasti keluar ya ketika kita buat konten tentang PC build yang terjangkau ya. Ya bisa atau enggak, nyaman atau enggak, layak atau enggak itu menurut saya relatif sekali ya. Tergantung dari preferensi si pengguna. Kalau kita ngomong editing video, si editor. Tergantung dari software yang digunakan, tergantung dari berat enggaknya efek yang dipakai, resolusinya juga, durasi videonya juga. Jadi kalau cuman bisa atau enggak, semua PC juga bisa ya. Cuman nyaman atau enggaknya itu kembali tergantung dari preferensi si editor itu sendiri. Misalnya ada seorang editor sebelumnya pakai notebook lama untuk ngedit video-video dia. Begitu dia bisa ngerakit PC dengan spek entry level misalkan PC Ryzen 3 plus IGP tanpa VGA card. Mungkin si editor ini akan sangat bahagia lahir batin. Wih, kenceng banget PC-nya. Karena pembandingnya yang sebelumnya terlalu lambat. Tapi mungkin di skenario editor yang lain, spek kayak gitu sama sekali nggak layak, nggak bisa untuk mengerjakan pekerjaan dia. Kalaupun bisa, lama banget. Mungkin membebani produktivitas dia. Jadi menurut saya itu 100% kembali ke preferensi si pengguna ya. Bukan dari melulu tergantung dari spesifikasinya. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau layak atau enggak untuk editing video, saya nggak bisa jawab. Itu tergantung dari preferensi si pengguna atau kalau kita ngomong video editing ya dari si editor itu sendiri. Oke gitu ya, jadi itu adalah rangkuman 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan tidak bisa saya jawab ya. Dan saya sudah coba jelaskan kenapa saya nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang modelnya seperti itu. Oke gitu aja, moga-moga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna buat kalian. Jangan lupa follow kita Instagram kita Jawara PC, subscribe ke Jawara Media juga. Sampai jumpa di video berikutnya, salam istimewa dari Jogja.